Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran geografi, kali ini kita masih akan membahas materi pada KD Keragaman Budaya Bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan mengidentifikasi persebaran keragaman budaya di Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Gagasan bahwa faktor geografis memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan budaya secara luas diterima dalam ilmu sosial. Fitur-fitur fisik geografi yang memengaruhi keragaman budaya antara lain iklim dan bentang alam. Lingkungan alam dan praktik hidup mengarah pada pembentukan kelompok sosial dan karakter kepercayaan atau belief, nilai, norma, dan sistem pengetahuan yang berbeda. Iklim terkait erat dengan ciri-ciri bentang alam yang beraneka ragam di bumi. Contohnya, orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Contohnya memakai pakaian yang lebih tebal untuk mengatasi dingin. Sementara itu, orang yang tinggal di tepi pantai akan memakai pakaian lebih tipis agar tidak kepanasan. Ada beberapa pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan, di antaranya pandangan determinisme, lingkungan, dan posibilisme. Determinisme lingkungan merupakan teori mengenai interaksi antara kebudayaan dan lingkungan sejak zaman Yunani klasik. Gagasan ini pada dasarnya menyatakan lingkungan secara mekanis menentukan bagaimana budaya beradaptasi. Ada beberapa masalah dalam konsep determinisme lingkungan, yaitu ada keyakinan bahwa lingkungan dan kehidupan di dalam lingkungan itu tetap dan tidak berubah, dan ada asumsi bahwa hanya lingkunganlah yang berperan. Sebagai contoh, menurut determinisme lingkungan, suku Inuit harus berburu anjing laut dan tinggal di rumah salju karena mereka tinggal di Arktika. Orang-orang Polinesia harus memancing dan tinggal di gubuk rumput karena mereka tinggal di pulau tropis. Pandangan determinisme lingkungan berbeda dengan pandangan posibilisme. Menurut pandangan posibilisme, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan, melainkan faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kebudayaan manusia. Sebagian aktivitas manusia memang sangat ditentukan oleh alam. Tampak bahwa kedua pandangan ini menunjukkan faktor geografis berpengaruh terhadap keragaman budaya. Faktor-faktor tersebut adalah dari jejak sejarah bangsa Indonesia, diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunan di Tiongkok bagian selatan. Yang kedua, yaitu Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia, dan iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Selanjutnya yaitu budaya asli Indonesia banyak berinteraksi dengan kebudayaan asing. Interaksi ini menghasilkan kebudayaan baru yang semakin memperkaya budaya. Perubahan yang terjadi karena interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda antara lain akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan tertentu atau asli dihadapkan dengan kebudayaan lainnya, kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan dipadukan dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, seni arsitektur Indonesia banyak berakulturasi dengan budaya bangsa Tiongkok dan Eropa. Kemudian asimilasi, yaitu pembauran dua atau lebih kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya kebudayaan asli dan terbentuknya suatu kebudayaan yang baru. Dan amalgamasi merupakan proses penyatuan dua atau lebih ras atau kebudayaan melalui proses perkawinan. Materi yang selanjutnya yaitu persebaran keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Pluralitas budaya ini dibangun oleh berbagai kebudayaan lokal. Berbagai kebudayaan lokal tersebar di seluruh Indonesia. Sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan seluruh wilayah administrasi di Indonesia menjadi 7 wilayah atau pulau yang secara historis merupakan asal komunitas suku bangsa tertentu. Ketujuh wilayah itu adalah Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, menurut Kuncharaningrat, klasifikasi suku bangsa Indonesia masih berdasarkan sistem lingkungan hukum adat yang disusun oleh Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkungan hukum adat. Ke-19 lingkungan hukum adat itu adalah Aceh, Gayo Alas dan Batak, sub lingkungan hukum adat Nias dan Batu, Minangkabau, sub
lingkungan hukum adat Mentawai, Sumatera Selatan, kemudian sublingkungan hukum adat Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung atau Belitung, Kalimantan, kemudian lingkungan hukum adat Minahasa, sublingkungan hukum adat Sanggirta Laut, lingkungan hukum adat Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, sublingkungan hukum adat Kepulauan Barat Daya, lingkungan hukum adat Nugini, Timor, Bali Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, dan lingkungan hukum adat Jawa Barat. Materi yang terakhir yaitu mengenai bahasa daerah di Indonesia. Salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Secara tipologis, bahasa daerah di Indonesia dapat dibedakan ke dalam rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Papua. Rumpun bahasa Austronesia, sekitar 66% dari bahasa daerah yang ada di Indonesia termasuk rumpun bahasa Austronesia. Menurut teori Out of Taiwan, persebaran bahasa Austronesia terjadi karena leluhur Austronesia melakukan migrasi ke Filipina. Dari sini migrasi dilanjutkan ke pulau-pulau di Nusantara melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur utara dan timur, yakni dari Formosa ke Filipina. Sesudah itu mereka menuju ke Sulawesi dan Maluku. Dan jalur barat dan selatan, yakni melalui daratan Asia Tenggara, menuju ke Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan secara genealogis, bahasa-bahasa Austronesia di Nusantara terdiri dari 3 kelompok, yaitu Melayu Polinesia Barat yang terdiri atau yang mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan Sumbawa bagian barat. Kemudian Melayu Polinesia Tengah mencakup Sunda Kecil, mulai Sumbawa bagian timur ke arah timur kecuali Halmahera, dan kelompok Halmahera Selatan sampai Papua Barat. Yang kedua yaitu rumpun bahasa Papua. Sekitar 33,6% dari bahasa daerah yang ada di Indonesia termasuk rumpun bahasa Papua. Rumpun bahasa Papua tersebar di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.